Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih kepada Dewan Juri atas kesempatan yang telah diberikan. Dewan Juri dan hadirin sekalian, sebelum saya memulai emosi kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahman dari SMA Negeri 4 Bukit Tinggi, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Dewan Juri yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan ini saya sebagai tim oposisi menyatakan dengan tegas bahwa saya tidak menyetujui mosi kita pada hari ini, yaitu tentang Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Saya dengan tegas sekali lagi menyatakan bahwa saya tidak setuju terhadap mosi hari ini. Untuk menanggapi tim pemerintah, saya menyiapkan sanggahan. Beberapa sanggahan yang meliputi: yang pertama, tidak semua orang tua bisa mengikuti karena dapat terkendala baik secara finansial maupun tempat. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak sekali provinsi, banyak sekali kabupaten, serta mempunyai tempat-tempat terpencil yang bahkan sangat jarang diketahui oleh kita bersama. Oleh sebab itu, menurut saya, boro-boro mereka ingin melakukan ujian untuk melaksanakan ujian ini, mereka mungkin malah berpikir untuk tidak menghiraukan program pemerintah ini. Selanjutnya, Dewan Juri yang berbahagia, pemerintah tidak memiliki fasilitas yang memadai. Sejauh ini, pemerintah masih saja melakukan gebrakan-gebrakan yang kalau kita lihat-lihat hanya berfokus kepada daerah-daerah tertentu seperti Jawa dan sekitarnya. Lalu bagaimana daerah-daerah lain? Apakah negara-daerah lain tidak dianggap lalu akan ditinggalkan saja? Lalu program ini akan berfokus kepada daerah-daerah tertentu saja. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya ujian seperti ini tentu akan membuat pola pikir masyarakat menyempit dan mencari cara-cara lain untuk memiliki anak. Tentu saja banyak dari kita dari calon orang tua yang akan merasa malas untuk memilih melakukan ujian dan memilih untuk melakukan hal-hal lain, seperti halnya melakukan pernikahan tanpa pernikahan secara pemerintah. Mungkin saja mereka akan melakukan pernikah secara Islam dan tidak mendaftarkan pernikahan mereka. Tentu hal ini akan menjadi polemik baru tentunya. Dan selanjutnya faktor lingkungan akan berpengaruh terhadap lingkungan anak. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Indonesia atau LPAI, Seto Mulyadi, atau yang sering kita sapa dengan Kak Seto, menyatakan bahwa lingkungan adalah faktor utama dalam pembentukan karakter dan perilaku. Hal ini menyatakan bahwa lingkungan adalah hal yang paling penting untuk mengembangkan karakter anak. Selanjutnya, dengan adanya tes kesehatan dan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membahas tentang umur pernikahan, menyatakan bahwa dengan umur yang sesuai dengan undang-undang tersebut, maka orang tersebut dinyatakan sudah siap secara jasmani dan rohani untuk menikah dan mempunyai anak. Dan menurut saya sendiri, dengan adanya undang-undang ini sudah tidak diperlukan lagi ujian-ujian untuk menguji para calon-calon orang yang ingin menikah. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya pembatasan hak-hak manusia, yaitu hak-hak untuk mempunyai anak, tentu saja dapat menyebabkan deposisi. Seperti yang kita tahu, beberapa negara-negara maju seperti Jepang dan Korea sedang mengalami krisis ini, yaitu masyarakatnya sedikit demi sedikit mulai menurun tiap tahunnya. Hal ini tentu tidak ingin kita hadapi sebagai negara yang sedang berkembang. Kita tentunya harus mengurangi hal-hal yang dapat membuat negara ini rusak nantinya. Jikalau adanya ujian seperti ini, maka keturunan di Indonesia akan semakin sedikit dan nantinya akan berpengaruh terhadap aspek-aspek lainnya. Mungkin segitu hal yang dapat saya sampaikan yang hadir. Dewan Juri yang berbahagia, saya tutup mosi saya pada hari ini. Sebagai pembicara pertama, saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.